Selamat datang di Sandinomics. Pada kesempatan ini, Sandinomics akan membahas apa nuansa ekonomi, apa implikasi ekonomi dari sepanjang bulan Ramadan, bulan puasa, dan juga Lebaran nantinya. Untuk itu, kita mengundang Pak Yusuf Wibisono. Beliau adalah Direktur dari Indonesian Demographic and Poverty Studies dan juga adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat datang Pak Yusuf. Selamat datang. Apa kabar? Baik Pak Alex, alhamdulillah. Pak Yusuf, jadi kita mulai ya. Ya. Apa pemikiran Pak Yusuf tentang mudik? Mudik ini kan juga satu fenomena besar dan penting bagi masyarakat kita ya. Dan, betul. Dan kalau menurut saya itu juga membantu redistribusi sebenarnya. Masyarakat perkotaan, di mana memang fenomena kita ini kan perputaran uang terkonsentrasi di urban. Lalu ada mudik, terjadilah redistribusi, membawa kelebihan-kelebihannya ke kampung halaman, lalu dia membelanjakan, dia berbagi ke saudaranya. Itu kalau sudut pandang saya. Kalau menurut Pak Yusuf gimana? Iya, ini fenomena di akhir Ramadan yang selalu menjadi keriuhan ya tersendiri diri kita, dan kita terkenal nih mudik di Indonesia ini sebagai salah satu ritual tahunan terbesar di dunia nih Pak. Oh ya? Karena ini melibatkan jumlah orang yang puluhan juta yang luar biasa besar gitu. Jadi di seluruh dunia kita termasuk salah satu fenomena mudik yang paling besar begitu. Nah, di satu sisi memang kemudian ada implikasi ekonominya, betul sekali. Jadi karena ini fenomena yang masif sekali, ya, kita pernah ngitung itu sekitar 40-50 jutaan orang itu yang berpotensi mudik ya. Itu puluhan juta sekaligus bergerak, itu kan pasti akan menggerakkan sektor transportasi, menggerakkan sektor infrastruktur terkait dengan jalan raya, kemudian bandara, pelabuhan, begitu ya, akomodasi, hotel, restoran, bergerak semua itu, begitu. Jadi banyak kemudian sektor yang bergerak ini dengan adanya fenomena mudik, begitu. Kalau di ekonomi kita menyebutnya backward linkage sama forward linkage-nya itu banyak itu kemana-mana, begitu. Nah, dari situ kemudian plus terakhir, para pemudik ini seringkali membawa hasil merantau mereka, ya THR, simpanan, tabungan ya. Mereka bawa juga ke kampung halaman dan kemudian dibagi-bagi ke keluarga, ke orang tua, kerabat gitu ya. Itu tadi juga menimbulkan kemudian efek redistribusi di pedesaan, di kampung halaman. Nah, jadi memang kemudian dengan mudik ini roda perekonomian bergerak. Dan tadi ada efek redistribusi ke daerah-daerah miskin terutama ya. Yang ini kita melihat dampaknya positif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi kita. Kalau kita sempat lihat-lihat Pak ini ya, data kita sempat lakukan exercise gitu ya. Mudik itu fenomena Jawa Pak. Pak Alex. Jadi hampir sekitar 60% lebih para pemudik itu di Jawa, berasal dari Jawa dan tujuannya ke Jawa. Mudik itu dari mana? Dari fenomena mudik Jawa itu dari daerah-daerah metropolitan, ya, terutama Jabodetabek, ke wilayah-wilayah lain di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama, Jogja dan Jawa Timur. Jadi kan mudik ini di satu sisi itu positif dalam konteks redistribusi tadi. Iya. Tapi di sisi lain ada masalah-masalah. Iya, betul. Kira-kira kalau yang harus diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki dari sini? Kalau dalam jangka pendek, Pak Alex ya, dalam jangka pendek ini yang paling jelas itu adalah kita harus memperbaiki transportasi massal kita. Transportasi massal. Kesalahan terbesar penanganan mudik kita selama ini adalah terus memfasilitasi pemudik dengan kendaraan pribadi. Kita fasilitasi terus. Mulai dari yang kecil-kecil kayak bikin posko mudik gitu ya. Apalah buat tempat pijet, apa istirahat macam-macam gitu ya.
Ya itu membantu pemudik pasti ya, kita tentu apresiasi ya. Tapi itu sebenarnya nggak banyak membantu begitu. Ya. Kalau yang paling tinggi itu misalnya pemerintah terus membuka jalur tol baru ya misalnya. Ini biar pemudik lancar begitu. Satu sisi kelihatannya bagus gitu, cuma itu sebenarnya nggak positif dalam jangka panjang. Yang benar apa? Yang benar adalah kita memfasilitasi pemudik dengan jalur transportasi massal. Yaitu apa? Kereta. Gitu. Itu yang abai selama ini, puluhan tahun terabaikan. Nah, ini yang menurut saya harus kita rubah begitu pendekatannya. Ke depan kita yang kita butuhkan adalah transportasi massal di Jawa ini, terutama kereta. Moratorium lah itu jalan tol. Jangan diterusin lah ya. Apalagi ini di era Presiden Jokowi ini kan masif sekali ya pembangunan jalan tol. Itu sebenarnya kurang positif bagi penanggulangan kemacetan begitu ya, ketahanan energi kita. Karena kita kan impor nih, BBM ini kan kita impor ya. Jadi ketahanan energi kita rendah. Belum kalau kita kaitkan dengan kemudian posisi Jawa sebagai lumbung pangan nasional. Itu lebih ngeri lagi Pak Alex. Setiap pembukaan jalan tol itu korban pertama adalah sawah Pak. Sawah. Jalan tolnya berdiri di atas sawah. Begitu dibuka pintu-pintu tol, di setiap pintu tol tuh pasti langsung berubah tuh kawasan, hilang sawah semua begitu. Jadi di kita itu terutama di Jawa, alih fungsi lahan sawah itu sangat masif begitu. Puluhan ribu hektar setiap tahun hilang sawah kita. Jadi ketergantungan kita kemudian dengan impor pangan semakin luar biasa. Nah, ini kita malah terus genjot terus pembangunan jalan tol. Jadi sebenarnya. Tapi kalau saya boleh usul Pak, iya. Yang di Sumatera dilanjutkan Pak. Nah, kalau di luar Jawa beda lah. Di luar Jawa beda. Ini kita bicara yang di Jawa nih. Yang di Jawa ini agak berbahaya dalam konteks ketahanan pangan. Iya. Oke, menarik. Lalu apa lagi Pak yang perlu diperbaiki dari? Itu jangka pendek Pak Alex ya. Jangka pendek. Kalau kita bicara jangka panjang, itu yang harus dilakukan adalah pemerataan pembangunan antara Jawa dengan kota, antara kota dengan desa, dan antara Jawa dengan luar Jawa. Ya. Nah, jadi akar dari mudik ini tadi Pak, orang-orang yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan lebih baik, begitu. Terkait dengan sekolah, pekerjaan, karir, ya, atau tempat tinggal yang lebih nyaman, begitu. Jadi orang-orang ini nggak puas dengan kampung halamannya, pergi mereka meninggalkan kampung halaman ke kota, ya, ke Jawa, ya, untuk mencari kehidupan lebih bahkan ke luar negeri. Ya, diaspora kita di luar negeri juga luar biasa, begitu ya. TKI kita, tenaga kerja kita yang di luar negeri itu 3,5 jutaan, ya, besar sekali begitu. Nah, ini akarnya adalah kesenjangan jadinya. Kesenjangan pembangunan antara pertanian dengan industri jasa, ya, antara pembangunan Jawa dengan luar Jawa. Jadi ketika kita membangun, pertanian kita itu kalah jauh, kalah cepat gitu. Pertanian kita berkembang. Cuma perkembangannya kalah jauh dibandingkan dengan sektor-sektor lain begitu. Maka kemudian orang-orang dari sektor pertanian ini semakin lama mendapati kesejahteraan mereka semakin turun dan kemudian meninggalkan. Pada titik tertentu udah nggak tahan, pergi deh gitu. Ketika semakin miskin nggak tahan, pergi meninggalkan. Sorry agak sedikit menyimpang sedikit, tapi memang ini menarik karena saya juga pernah sedikit mencoba memotret fenomena ini dan memang mengkhawatirkan ya ketika terjadi satu migrasi dari pertanian lalu dia masuk ke industri, lalu urbanisasi, kerja di sektor jasa sehingga tidak ada lagi yang mau bekerja di sektor pertanian. Tapi masalahnya ini kan kompetisi dan mungkin supaya pertanian itu memiliki nilai tambah yang baik, punya competitiveness, maka dia harus mengalami otomatisasi yang terjadi di Thailand dan lain-lain. Tetapi lalu akan mengurangi kebutuhan lapangan kerjanya.
Nah, itu juga jadi challenge juga gitu. Tapi ya itu saya setuju gitu bahwa harus dipikirkan ya adanya sentra-sentra pertumbuhan baru. Setahu saya pemerintah sudah melakukan itu sekarang, berupaya membangun sentra pertumbuhan yang lebih merata gitu ya. Sehingga mungkin kalau tadinya agak bergerak dari jarak yang jauh mungkin hanya cukup ke kota kabupaten gitu ya, atau bahkan cuma ke kota kecamatan gitu ya, seperti itu gitu Pak. Ini fenomena ketertinggalan desa begitu Pak Alex ya, dikaitkan dengan pertanian. Ini akarnya menurut saya adalah kegagalan sebagian Pak ya, adalah kegagalan kita menciptakan hilirisasi, istilahnya tuh kalau sekarang tuh hilirisasi yang lagi ngetren ya. Ya, hilirisasi. Hilirisasi dari pertanian kita. Baik pertanian pangan, pertanian hortikultura maupun perkebunan begitu. Nah, jadi ini kemudian memang industri kita akhirnya sangat hilirisasi ini kan industri ya. Kita bergerak ke arah industrialisasi. Nah, industri kita karena kita gagal mengembangkan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan kita, akhirnya industri kita sangat bergantung kepada industri yang mengandalkan keunggulan komparatif, yaitu apa? Buruh murah. Ya. Ini puluhan tahun kita andalan kita industri tekstil, sepatu, gitu ya. Industri-industri yang mengandalkan upah buruh murah begitu. Nah, bayangkan itu kita mulai membangun industri tekstil, pakaian jadi, garment, sepatu itu era-era tahun 90-an Pak Alex. Tahun era 80-90-an. Dari tahun 85-an lah ya kita udah mulai. Sampai sekarang masih andalannya begitu. Udah berapa puluh tahun yang lalu itu. Makanya kemudian gak heran kalau sekarang hari ini kita gak bisa bersaing itu dengan Vietnam misalnya. Kita gak bisa bersaing dengan Bangladesh misalnya. Kita gak bisa bersaing udah. Industri tekstil kita, industri ini. Bahkan dengan Cina apalagi kita juga gak bisa bersaing itu. Kalah kita. Memang kesalahan kita adalah kita kemudian tidak mampu membangun industri. Yang terjadi kan kita sekarang sudah mulai deindustrialisasi. Kontribusi sektor industri kita di pertanian di PDB semakin turun malah begitu. Nah, padahal industri-industri yang lebih langgeng, yang lebih berkelanjutan itu adalah industri yang berbasis keunggulan sumber daya yang kita miliki paling banyak. Nah, kita ini negara agraris sebenarnya, negara pertanian. Gitu. Kenapa kita nggak pernah serius mengembangkan pertanian kita, peternakan kita, perkebunan kita? Begitu. Ini contoh kecil Pak Alex misalnya. Tetangga kita itu nggak jauh-jauh, Australia, Selandia Baru misalnya. Gitu. Kita kan mereka negara maju ya. Tapi coba lihat ekspor mereka apa? Pertanian. Tapi dalam skala industrial ya. Skala industri. Nah, itu tadi udah kita bahas mudik cukup panjang. Apalagi Pak yang menarik dibahas dari ekonomi Ramadan dan Lebaran ini? Iya. Di akhir Ramadan ya kita itu ketemu dengan zakat fitrah Pak Alex. Nah, jadi setiap kita mensucikan jiwa dengan menyempurnakan pensucian jiwa selain dengan puasa dengan menyempurnakannya dengan membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini yang menarik adalah bentuknya itu sebenarnya adalah makanan pokok, begitu. Kalau di fikihnya gitu Alex ya. Nah, tapi memang kemudian para ulama sekarang membolehkan untuk membayarnya dalam bentuk uang. Nah, tapi prinsipnya ini adalah perhatian dari Islam untuk memperhatikan ketahanan pangan sebenarnya. Perintah zakat fitrah ini, bahwa setiap orang itu harus dijamin kebutuhan pangannya, begitu. Makanya zakat fitrah itu yang menarik, kita mensucikan jiwa kita dengan membayar zakat fitrah, memberikan pangan kepada orang miskin. Gitu. Nah, jadi ini di kita ini kan beras sebenarnya. Nah, kita sempat hitung-hitungan tuh Pak Alex. Kita pernah IDEAS. Kita di IDEAS pernah coba ngitung-ngitung. Ada angkanya itu ya. Potensi zakat fitrah itu kalau dirupiahkan, Pak Alex ya.
itu sekitar bisa sampai 6 triliunan itu. Sekitar 500.000 ton beras. Dalam periode itu? Di tahun 2022. Oh, keseluruhan tahun itu? Oke. Jadi kenapa? Karena dari perintah zakat fitrah itu yang umum, sangat umum zakat fitrah itu. Jadi sepanjang kalau zakat mal itu, zakat harta itu hanya untuk orang kaya saja dan hanya untuk kepala keluarga yang bekerja saja yang menghasilkan uang. Tapi kalau zakat fitrah kan beda. Yang masih kecil kayak baru lahir pun juga udah harus bayar zakat fitrah. Yang udah tua pun, yang sudah tidak kerja pun, lansia tetap harus bayar. Pembantu rumah tangga, semua di keluarga itu harus bayar semua gitu. Jadi lebih besar potensinya. Gitu. Nah, jadi ini menarik begitu ya. Kenapa kemudian zakat fitrah itu diletakkannya di pangan pokok, makanan pokok gitu, yaitu beras di kita. Ekuivalen ini datanya ekuivalen tuh beras gitu ya? Iya, ekuivalennya dengan beras, Pak. Nah, kalau di rupiah kan sekitar 6 triliun. Kalau di bentuk berasnya sekitar 500.000 ton. 211,7 juta orang potensial untuk yang membayar zakat fitrah ini. Betul, sekitar 211. Lalu punya skenario baseline dan skenario optimis. Iya. Nah, jadi ini perhatian yang besar ini kan seharusnya memberikan kita kayak wake up call lah gitu ya setiap tahun itu ya. Ini pemerintah nih harusnya kira-kira setiap tahun itu ada wake up call dari zakat fitrah. Ayo dong, tolong lihat dong ya. Ketahanan pangan kita gimana nih? Nah, jadi setiap tahun itu kita sebenarnya diminta untuk evaluasi ketahanan pangan nasional kita dengan zakat fitrah itu sebenarnya. Gitu. Nah, ini kita ada problem besar sebenarnya, Pak Alex, di sisi ketahanan pangan kita. Yaitu apa? Produksi beras kita itu stagnan sebenarnya dalam 5 tahun terakhir setidaknya. Gitu. Ini kalau ngeliat angkanya itu di tahun 2018 produksi beras nasional kita itu sekitar 33,9 juta ton. Hampir 34 juta ton berasnya. Bukan gabah Pak ya. Udah bentuknya beras ini dah. Udah dikonversi ke beras. Itu sekitar 33,9 juta. BPS ya, data BPS. Data ini. BPS. Di tahun 2022 itu kita proyeksinya 32 juta ton. Walaupun ini angka sebenarnya masih agak diragukan karena dari bulan Agustus September 2022 sampai hari ini di Maret 2023 harga beras tuh naik terus Pak. Kalau bener kita 32 juta ton harusnya nggak setinggi ini kenaikan beras. Mungkin ke perilaku konsumsinya lebih banyak mengkonsumsi mungkin di sisi demand. Kita menduga itu ada masalah di sisi panennya, produksinya. Oke, dari sisi makanya produksi. Kemudian kemarin di akhir tahun kita udah impor 500.000 ton. Di 2022 akhir Desember itu kita udah 500.000 ton. Menutupi defisit ini? Untuk menutup defisit. Dan sekarang hari ini udah mulai panen raya di beberapa daerah bulan Maret ini. Nanti puncaknya di April panen raya. Tapi masih belum turun juga. Udah mulai panen raya padahal. Itu saya juga agak bertanya, saya mengikuti itu beritanya. Harga masih tetap tinggi. Apa tuh analisa Pak Yusuf? Kalau saya melihat ada satu kemungkinan biaya produksi memang naik dari petani. Jadi petani memang menjual gabah kering panen mereka itu di tingkat petani memang sudah tinggi begitu. Sehingga sampai ke konsumen tinggi. Yang kedua ada masalah di produksi. Barangnya memang sedikit begitu. Barangnya memang sedikit di pasar. Mau diapain juga kalau barang sedikit yang berlaku hukum pasar, mekanisme pasar. Iya. Harga naik, harga tinggi. Harga nggak mungkin turun kalau jumlahnya terbatas di pasar gitu. Atau yang ketiga ada permainan. Tapi sekarang saya agak ragu siapa sih yang berani. Ini kan lagi semua mata tertuju ke beras begitu ya. Kalau ada pedagang berani coba-coba ngumpetin barang atau apa gitu ya, saya sih agak ragu gitu. Walaupun ada kemungkinan tetap terbuka ya. Jadi itu aja tuh. Entah karena memang harga di petani memang sangat tinggi, karena produksi turun, atau ada yang bermain di sisi distribusi begitu. Nah, tapi poin utama saya adalah memang ada stagnasi di produksi pangan kita gitu.
ini ya belum kita perhitungkan. Stagnasi. Nah ini menarik nih, karena kalau masalahnya yang ketiga itu sebenarnya lebih mudah diselesaikan. Lebih mudah harusnya. Kalau yang pertama, kedua ini agak struktural nih. Betul sekali. Iya kan? Gimana tuh? Kalau pertama yang harga biaya produksi dari petani yang meningkat, ini ada indikasi bahwa memang pemerintah kurang memberikan perhatian, terutama dalam bentuk subsidi. Katakan subsidi pupuk misalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan redistribusi lahan. Banyak petani kita itu kan sewa lahan, Pak. Sawah itu sewa mereka. Mereka kebanyakan petani yang tidak punya sawah begitu. Iya. Nah, jadi biaya sewa lahan tinggi. Upah buruh tani juga meningkat karena harga-harga kebutuhan pokok naik terus. Jadi ketika petani mendapati biaya produksi mereka tinggi, mereka kan nggak mungkin juga mau menjual murah gabah mereka begitu. Mereka harus menutup biaya mereka begitu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi produksi kita stagnan ini, produktivitas kita stagnan. Bahkan tadi ada indikasi turunnya ini kenapa? Memang lahannya udah nggak ada, sawahnya hilang. Sawahnya hilang. Oke. Kalau sawahnya hilang ya mau diapain? Pasti turun produksi begitu. Konversi lahan itu masif, konversi lahan pertanian produktif ini masif terutama di Jawa. Kami pernah hitung ini dari data kementerian dari BPN, Pak, dari Kementerian ATR ya. Itu lahan sawah kita itu di tahun 2019 kita pernah melakukan sensus lah ya, pemerintah melakukan survei, lahan sawah kita disebutnya kemudian lahan baku sawah, LBS, lahan baku sawah. Itu sekitar 7,4 juta hektar. Sekitar 4 juta hektarnya itu di 8 provinsi. 8 provinsi utama. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, NTB, sama Sumatera Barat. Nah, itu sekitar 4 juta hektar. Nah, kemudian pemerintah tahun 2021 kemarin itu mengeluarkan kebijakan namanya lahan sawah dilindungi, Pak. Jadi ini komitmen pemerintah untuk melindungi sawah. Ya. Nah, agar jangan ada lagi konversi lahan, gitu. Di 8 provinsi ini yang sudah dipetakan itu baru di 8 provinsi, yang provinsi utama tadi. Dan ternyata angkanya yang keluar itu cuma 3,8 juta. Begitu. Jadi ada selisih antara lahan baku sawah di tahun 2019 dengan lahan sawah dilindungi di 2021 itu selisihnya hampir sekitar 136.000 hektar. Kita ngitung. Artinya apa? Ini pemerintah hanya dalam rentang 3 tahun saja, Pak, dari 2019 ke 2021 itu dalam tanda petik sudah udah nyerah lah dengan 136.000 ini yang selisih ini. Artinya apa? 136.000 ini udah kemungkinan besar udah hilang. Udah nggak ada ini sawahnya. Iya. Kemungkinan besar. Hanya di 8 provinsi. Hanya dalam 3 tahun. 136.000. Ini menarik sekali dan sebenarnya bisa jadi topik terpisah yang lebih dalam lagi bisa kita gali. Tapi mungkin kita kembali sedikit lagi mengenai zakat tadi. Betul. Apa kira-kira penutupnya, Pak? Penutupnya kaitannya dengan menjelang kita Ramadan dan Idul Fitri ini momentum-momentum keagamaan yang sebenarnya banyak mengajarkan kita hal-hal tentang kehidupan ini yang luar biasa, Pak Alex ya. Mulai dari tadi ya, bagaimana semangat berbagi, ya, redistribusi konsumsi, kemudian zakat fitrah tadi mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi ketahanan pangan perekonomian kita, begitu ya. Mudik tadi ya mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar selalu menjaga perekonomian yang berkeadilan, yang merata, begitu ya. Antar daerah, antar kelompok masyarakat dan seterusnya begitu. Nah, ini hal-hal yang seharusnya kita lebih bukakan wawasan ini kepada para policy maker gitu, agar tidak reaktif terus menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini gitu. Dari tahun ke tahun misalnya ya, cara pemerintah kita menangani mudik
ya itu lagi gitu ya. Menyiapkan apa, kalau kepolisian itu ya menyiapkan operasi lilin, operasi ketupat gitu ya. Jalur-jalur mudik itu diperbaiki, bahkan ditambah jalan tol dan seterusnya begitu ya. Tapi akar mudiknya itu sendiri yaitu kesenjangan antara desa kota, antara Jawa dengan luar Jawa itu hampir nggak pernah diseriusin begitu kan. Ini kita mengajak begitu ya kepada seluruh komponen bangsa, terutama para policy maker ya, pembuat kebijakan. Mari kita coba melihat fenomena-fenomena ekonomi di Ramadan, di Idul Fitri ya, Lebaran ini dengan lebih dalam gitu ya. Jangan lihat luarnya saja, tapi harus lebih melihat substantifnya begitu. Akar masalahnya apa sih? Begitu. Kenapa sih harga-harga naik terus ini? Ada masalah gak sih di sisi produksi kita? Ya gitu. Jangan menyalahkan masyarakat mulu lah begitu ya, kasarnya gitu. Mudik juga, jangan menyalahkan masyarakat mulu lah kalau mudik kemudian banyak menimbulkan kecelakaan dan seterusnya. Tapi kita harus lebih mengambil kebijakan-kebijakan yang substantif ke depan. Thank you, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Pak Alex. Saya sedikit aja mencoba merangkum. Tadi kita bicara tentang konsumsi periode puasa, di mana kita idenya, pemikiran Pak Yusuf adalah kita menahan, terutama masyarakat yang di level perekonomian yang di atas, menahan konsumsi pangan dan meredistribusi ke yang kekurangan. Jadi itu satu. Lalu kedua, masalah mudik kita coba tadi udah dibedah sama Pak Yusuf bahwa bagus, baik, tapi ada masalah dan masalahnya itu perlu solusi, dan kadang-kadang masalah itu juga struktural. Tadi juga bicara tentang zakat fitrah. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yusuf atas kehadirannya. Mungkin kesempatan lain kita bicara lagi masalah pertanian. Saya pengen ngobrol lagi tuh masalah pertanian. Penting tuh. Siap Alex. Dan bagaimana cara kita bisa mengontrol harga. Harga itu penting juga. Saya juga mengikuti itu mengenai kenaikan harga beras ini. Juga saya pengen tahu, dapat jawaban yang jelas gitu. Kenapa dia harganya naik. Demikian pemirsa Sandinomis kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.